Selamat bertemu kembali lagi dalam Renungan Rumah Inspirasi. Hari Minggu tanggal 1 November, Hari Raya Semua Orang Kudus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Anda dan saya, kita semua pasti pernah punya cita-cita. Saya dulu ketika bertemu, mengikuti perayaan Ekaristi, berjumpa dengan seorang imam yang bagi saya luar biasa. Itu meneguhkan saya, memanggil saya secara personal untuk ikut mau menjadi seorang imam. Itulah cita-cita saya juga untuk menjadi seorang imam. Akhirnya berusaha, berjuang, melewati berbagai tantangan, persoalan, akhirnya terpanggil dan terpilih untuk menjadi imamnya. Saya yakin Bapak Ibu semua juga ketika punya cita-cita seperti ini, ada banyak proses yang dilewati, ada tantangan-tantangan, tetapi akhirnya toh kita bisa sampai di sana. Apakah sudah cukup? Kebahagiaan iya. Ketika kita sampai di puncak, kita semua pasti bahagia, senang karena cita-cita kita terwujud. Orang-orang di sekitaran kita pun akan bahagia ketika cita-cita kita terwujud. Namun pada hari raya ini kita semua diajak bahwa kebahagiaan yang sempurna bukan soal sekedar mencapai cita-cita, tetapi hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kekudusan. Saudaraku yang terkasih, kita semua dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan. Maka cita-cita orang beriman tidak sekedar status di dalam kehidupan, tetapi kita semua orang beriman harus hidup di dalam kekudusan. Bacaan pertama menegaskan bahwa kita semua telah dimeteraikan oleh penebusan Kristus untuk menjadi anak-anak Allah. Anak Allah yang dimeteraikan. Ingat bahwa kalau pakai meterai berarti sah. Pakai meterai membuktikan bahwa kita benar-benar diikat. Sehingga kita dimeteraikan sebagai anak-anak Allah. Kita turut ambil bagian dalam pewartaan Kristus. Dalam kitab Wahyu mengatakan bahwa orang-orang yang dimeteraikan adalah 144.000 orang. Berjubah putih, memegang daun palma dan menaikkan pujian. 144.000 bukan soal angka, tetapi 144.000 mau menegaskan bahwa bukan saja keselamatan itu untuk orang Israel, 12 suku Israel, 12 kali 12 kali 1.000, 144.000. Mau mengatakan bahwa tidak sekedar untuk 12 suku Israel, tetapi keselamatan itu, warisan anak-anak Allah itu untuk semua orang yang percaya kepada Kristus. Kita semua pun dikatakan berjubah putih. Jubah putih karena dibersihkan oleh darah anak domba. Dengan daun palma kita menaikkan pujian dan dijawab dengan amin ya amin. Meterai yang kita sudah terima sejak baptisan menjadikan kita anak-anak Allah. Apakah kita sudah berhasil menjadi orang kudus? Tidak. Kita terus-menerus berjuang sebagaimana kita berusaha mencapai cita-cita kita masing-masing. Kita terus berjuang dari hari ke hari untuk hidup di dalam kekudusan. Maka semua orang kudus yang kita rayakan hari ini, entah yang sudah diresmikan, entah yang masih dalam proses, entah yang dikenal maupun belum dikenal, mereka semua sudah hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam Allah. Maka kita semua dengan semangat yang sama, dengan cita-cita yang sama, dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan pula. Barang siapa yang hidup di dalam kekudusan Allah, hidup sebagai orang kudusnya, maka seperti sabda bahagia, selalu ada sukacita meski ada duka cita. Selalu ada kemurahan
semangat berbagi meski kita sendiri kekurangan. Selalu ada canda tawa meski kita sering menangis. Maka sabda bahagia itu meneguhkan kita semua bahwa cita-cita kekudusan itu ada untuk kita semua. Cita-cita kekudusan itu ada untuk semua orang. Tidak harus menjadi imam, biarawan, biarawati, uskup, paus, supaya bisa jadi orang kudus. Beberapa hari yang lalu kita semua menyaksikan Carlo Acutis, seorang anak muda yang dikanonisasi. Itu mau menegaskan bahwa menjadi kudus itu bukan label tertentu, harus ini imam, biarawan, biarawati, uskup, dan paus, tapi kita semua bisa menjadi orang kudus. Awam pun bisa. Hanya kita hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kemurahannya, maka kita semua yang dimeteraikan oleh darah anak domba akan menghadirkan sukacita, menguduskan juga sesama kita lewat kata-kata kita, lewat sikap kita, dan lewat tindakan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, apapun cita-cita kita, puncaknya adalah hidup di dalam kekudusan, hidup bersama dengan Allah. Maka marilah pada akhir permenungan ini kita berdoa untuk saudara-saudari kita supaya semua dipanggil untuk bersatu sebagai anak-anak Allah, dimeteraikan oleh baptisan, untuk bersatu disucikan oleh darah anak domba, supaya meterai dan darah anak domba membuat kita semua berbahagia meski miskin. Kita bisa bersuka cita meski banyak duka cita yang kita alami. Kita bisa dipenuhi selalu meski kekurangan, kelaparan, dan kehausan. Kita mampu bermurah hati meski kita sendiri kekurangan. Kita bisa hidup damai meski sering dianiaya. Marilah di hari raya semua orang kudus ini, Tuhan memanggil kita semua, memulihkan kita semua, mengajak kita semua untuk senantiasa mengarahkan hati. Ia yang telah memanggil, Ia yang telah memilih akan menguduskan kita. Mari kita buka hati, buka diri kita, berusaha terus-menerus untuk menggapai hidup dalam kekudusan, dalam cara hidup kita, cara bersikap, cara bertutur kita. Jadi diri sendiri, dan Ia menjadikan kita anak-anak. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Bapa dan Putra dan